Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita telah hidup di penghujung zaman, di mana Al-Quran dan hadis Nabi tidak lagi menjadi pedoman. Kewajiban seringkali ditinggalkan, sunnah Nabi tidak diperhatikan, sehingga membuat moral Islam semakin tidak karuan dan akhlakul karimah tidak lagi ditetapkan. Al-Quran memerintah kita semua untuk taat kepada orang tua dan berperilaku baik. Allah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Artinya, dan Tuhanmu telah berpesan agar kamu jangan menyembah kepada selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Menurut para ulama, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa anak wajib bersikap baik dan bertutur kata sopan kepada orang tua. Bahkan mengatakan uf saja tidak boleh, karena dapat menyakiti hati orang tua, apalagi sampai membentak dan berkata kasar kepada kedua orang tua. Namun sungguh na'udzubillah, realitanya sudah banyak kita saksikan bersama-sama, baik di televisi maupun di sosial media. Anak durhaka kepada orang tua, murid sangat kurang ajar kepada gurunya. Dulu kita tidak mendengar cerita anak membentak orang tua, murid berani menentang perintah gurunya. Akan tetapi kejadian yang sangat menyayat hati ini dapat kita saksikan sehari-hari pada zaman akhir ini. Padahal kedua sosok ini merupakan sosok berharga dalam kehidupan kita dan sangat berjasa. Orang tua merawat kesehatan jasmani, sedangkan guru yang membimbing jiwa rohani. Tanpa orang tua kita tidak akan bernyawa, dan tanpa jasa guru kita tidak akan berguna. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wa an Abi Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan, qulna bala ya Rasulullah, qala al-isyraku billah wal 'uququl walidain. Al-hadits atau kama qala, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, maukah engkau aku ceritakan 3 dosa besar yang paling besar? Sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan menyakiti hati orang tua. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini, dosa menyakiti hati orang tua diposisikan sebagai dosa besar kedua setelah menyekutukan Allah. Hadis ini menjadi bukti bahwa sangatlah besar dosa menyakiti hati kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dahulu ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Beliau seorang sahabat yang ahli ibadah, rajin sholat, puasa, dan juga sering berjihad bersama Rasulullah SAW. Namun di akhir hayatnya kejadian mengerikan terjadi pada sahabat ini. Ketika sakaratul maut, sahabat Alqamah tersiksa karena ruhnya tidak lepas dari jasadnya selama beberapa hari. Lisannya pun tidak dapat melantunkan syahadat.
Perihal kejadian ini, ia menyuruh istrinya untuk mendatangi Rasulullah dan mengadu kepada beliau. Setelah mendengar berita tersebut, Rasulullah langsung bergegas mendatangi rumah Alqamah. Sesampainya di sana, beliau mentalkin syahadat di telinga Alqamah. Namun, apa boleh buat, lisannya sedikit pun tidak dapat melantunkannya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah salah satu orang tuanya masih hidup? Di antara para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah, ibunya masih hidup namun sudah sangat tua renta. Katakan padanya, katanya Rasulullah, jika masih mampu berjalan, datangi aku, jika tidak, aku yang akan datang kepadanya. Setelah salam Rasulullah disampaikan kepada ibunya, Ummu Alqamah mengiyakan perintah Rasulullah untuk menghadap. Sesampainya di sana, Rasulullah menanyakan perihal putranya. Wahai Ummu Alqamah, apa yang kau ketahui perihal putramu? Ummu Alqamah menjawab, dia rajin sholat ya Rasulullah dan banyak berpuasa. Lantas ada apa dengan dirimu? Aku membencinya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, apa penyebabnya? Ia selalu mendahulukan istrinya dan selalu mendurhakaiku ya Rasulullah. Sungguh aku sakit hati kepadanya. Ummu Alqamah tidak mau memaafkan putranya meski dibujuk oleh Rasulullah beberapa kali. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh murka Ummu Alqamah membuat lisannya terkunci mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena Rasulullah tidak menemukan cara lagi, akhirnya beliau memberikan titah kepada sahabat Bilal. Wahai Bilal, pergilah cari kayu bakar. Ummu Alqamah bertanya, apa yang kau akan lakukan ya Rasulullah? Aku akan membakarnya di hadapanmu. Ya Rasulullah, aku tak sampai hati melihatnya dibakar di hadapanku. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Ummu Alqamah, siksa Allah lebih pedih dan abadi. Maafkanlah dia sekarang juga. Demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, Alqamah tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari sholat dan puasanya selagi engkau murka padanya. Ya Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan semua muslimin yang hadir di sini bahwa aku telah mengampuni putraku Alqamah. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Bilal, pergilah, lihatlah Alqamah, apakah ia sudah mampu melafadzkan la ilaha illallah. Mungkin saja Ummu Alqamah mengatakan demikian karena malu padaku. Pada akhirnya terdengar suara Alqamah melafalkan syahadat, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Kemudian setelah pemakaman Alqamah, Rasulullah bersabda, wahai kaum muhajirin dan ansar, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia akan mendapat laknat dari para malaikat dan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah sunnah dan fardu kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada orang tua serta meminta ridhanya. Maka ridha Allah Subhanahu wa taala berada pada ridha kedua orang tua dan murka Allah berada pada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cerita ini dapat kita petik hikmah yang sangat luar biasa, bahwa betapapun amal ibadah seseorang, jika kepada orang tua durhaka, tidak mentaati perintahnya, menyakiti hatinya, maka ribuan pahala yang dimiliki tidak akan memberi manfaat apapun kepadanya. Jadi anak wajib taat kepada perintah orang tua dan berperilaku baik kepadanya, bertutur kata yang sopan, serta menghindari segala sesuatu yang dapat menyakiti hatinya. Demikian wajib taat kepada orang tua selagi bukan perintah maksiat. Maka jika perintahnya berupa maksiat, maka anak tidak wajib mentaatinya, bahkan harus menghindarinya. Para ulama mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq.
Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Khalik. Nabi Ismail juga mengajarkan kepada kita bagaimana taat kepada orang tua. Jika orang tua telah menitahkan sesuatu, meskipun terasa berat, namun segera bergegas untuk melakukannya. Konon Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang masih berumur 13 tahun. Setelah diajukan kepada putranya yang masih berusia kanak-kanak, lantas bagaimana Nabi Ismail menjawab? Allah berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika Nabi Ismail sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim,